Sedikit cerita bahwa saya memang punya cita-cita kalau saya umur pensiun, saya akan balik ke kampung memang. Saya bilang saya bukan orang politik, nggak mungkin saya jadi bupati. Kemudian saya juga nggak pernah punya cita-cita jadi bupati. Jadi permintaannya hanya bilang, baliklah kampung bang, ada jalur lain. Jalur apa saya bilang? Jalur independen. Selamat sore Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast. Tribun Batam Podcast. Tribun Batam Podcast. Ya, minggu-minggu ya. Iya, hari Minggu. Minggu-minggu. Nah, kembali lagi sama Mas Danang nih. Minggu-minggu kita datangkan langsung tamu istimewa nih jauh-jauh dari Anambas. Anambas. Kayaknya tamu kita yang paling jauh ini kan. Selain kemarin Riana Ernest dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini masih lebih jauh lagi dari Jakarta. Iya ya. Iya. Iya. Bang Ical. Ada Bang Ical ya. Insinyur Fahrizal. Insinyur Fahrizal. Iya. Tapi dipanggilnya sering Bang Ical. Bang Ical, ya. Atau nama kerennya Ical Long Enon. Oh. Kok bisa Ical Bang Long Ical Enon. Long Enon nih, Bang? Jadi sedikit saya cerita, nama saya Fahrizal tuh nggak dikenal orang di Anambas. Gitu. Gak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Kemudian kenapa dipanggil Ical Longenon itu karena di sana terlalu banyak nama Ical. Terlalu banyak. Oke. Jadi semua yang nama Ical tuh dikasih gelar. Nah, tergantung. Kebetulan ibu saya itu namanya Raja Zainun. Dia paling tua. Paling kalau di kampung paling tua tuh dibilang Long. Oh, long panjang. Long Solong sebenarnya. Oh. Ada Solong, ada bungsu kan. Jadi yang paling tua Solong. dibilang Long. Nah, sehingga dipanggil Long Enon. Jadi orang taunya Ical Long Enon. Nah, itu cuma satu-satunya di Anambas. Kalau Enonnya ada artinya, Bang? Apa? Enonnya. Itu nama ibu. Oh, nama ibu. Nama ibu. Oke. Nama ibunya ya? Oh, oke. Dari Raja Zainun ya. Raja Zainun. Oh, Gitu. oke. Panggilan nama Berarti Bang Ical ini orang Anambas bener nih. Iya, benar. Udah pasti nih. Iya, dia Anambas bener ya, putra daerah ya. Putra daerah. Ya, kita undang tokoh satu ini karena menjadi sejarah di Anambas. Ya. Ya, kemarin Bang Ical ini lolos sebagai calon independen Iya, benar. bersama Bang Johari untuk ikut pilkada Anambas 2020. Iya, sejarah di Anambas nih ya. Iya. Untuk pasangan calon independen ya, Bang ya. Iya. Bukan hanya sejarah di Anambas, Anambas. sejarah di Kepri. Sejarah di Kepri. Kepri ya. Di benar, Kepri. Kepri. Satu-satunya kita ada independen di Anambas. Wih, luar biasa. Nggak salah kita undang beliau ke sini ya. Oke, kita nanti ngobrol banyak ya soal Iya. Bang Ical ini. Kita Ya. mau dengar-dengar tipsnya atau gimana sih kok bisa jadi ini di jalur independen ini bisa sukses gitu ya kan? Iya. Abang ini kelahiran di Tarempa ya. Tadi Betul. udah benar-benar putra daerah tahun 67. Iya. Tuh. Jadi Tarempa itu adalah ibu kota dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Yes. Ibu kotanya. Ibu kotanya. Kalau yang Matak ya? Matak. Matak itu pulau satunya lagi. Ada 3 pulau besar itu. Ada Pulau Siantan, ada Kota Tarempa, ada Pulau Jemaja, ada Kota Letung, ada Pulau Matak. Pulau Matak tuh ada kota-kota kecil lah di sana itu. Ada 3 pulau besar. Di Anambas itu ada 290-an pulau, tapi ada 60-an yang diisi oleh penduduk. Makanya namanya Kabupaten Kepulauan Anambas ya, Bang? Kepulauan. Iya, Harus ada kepulauannya ya. Ada satu kepulauan karena memang banyak pulau sana itu. Tapi kalau di kotanya dibilang kotanya di mana sih Anambasnya di Tarempa? Di itu? Tarempa itu. Oh. Ibu kotanya. Nah, Bang Ical ini juga dia sebenarnya dari teknik perminyakan. Udah katam di dunia migas. Iya, Bang. Iya, Lulusan ini ya, UIR. Bang? Universitas Islam Riau. Islam Riau ya, ya. Oke. Terus Bang Ical Long Enon, anak keempat dari 5 bersaudara, pasangan Bapak Mukhtar Yusuf dan seorang bidan, benar ya? Iya. Ibu seorang bidan, Bang? Bidan satu-satunya di Anambas, di Tarempa pada itu. Pada zaman itu. Oh, bidan Raja Zainun. Bina Raja Zainun. Iya, asal iya, dari iya. Bok. Iya. Beliau mengawali karirnya itu di bidang apa sih, Bang? Maksudnya awal mula karirnya itu sebenarnya di mana? Nah, jadi saya selesai di teknik perminyakan UIR tahun 90-an. Kemudian saya memang hidup di dunia perminyakan. Jadi tahun mulai kerja di minyak dari nol sampai sekarang terakhir kerja di minyak juga. Jadi hampir 30 tahun saya di minyak. Ya, mulai sebagai field engineer, kalau kita bilang insinyur lapangan, mikul pipa, ngukur-ngukur pipa gitu sampai
kemudian ada peningkatan, saya kerja di perusahaan asing pertama kali, perusahaan Amerika, sekitar 15 tahun. Kemudian saya dapat tawaran di Ekuador. Saya kerja di Ekuador 2 tahun, kemudian saya dapat tawaran di Amerika, di Texas 2 tahun, kemudian dapat tawaran di Venezuela 2 tahun, kemudian dapat tawaran di Mozambik 2 tahun, Afrika, saya juga pernah kerja di North Sea, tapi semuanya di perminyakan. Semuanya di perminyakan. Sekarang terakhir ini jadi Bang Ical itu Jadi cerita sedikit, saya memang dulu bercita-cita kalau sudah umur 50-an tahun saya mau pulang ke Indonesia. Setelah umur 50 baru mau pulang ke Indonesia. Baru pulang Indonesia. Akhirnya saya pulanglah ke Indonesia. Kemudian dipercaya untuk menjabat jenderal salah satu perusahaan minyak, KSO Pertamina, sebelum yang sekarang ini di KSO Pertamina di Sumatera Selatan. Kemudian dapat tawaran lagi di KSO yang baru ini, yang terakhir saya tempatin KSO Buyutapa di lapangan minyaknya di Kalimantan. Nah, kebetulan yang punya KSO Pertamina ini salah satu dia punya blok juga di Myanmar. Jadi saya pun dipercaya sebagai direktur operasional untuk mengoperasikan Myanmar. Gitu. Jadi udah melanglang buana di dunia migas nih, minyak ya. Udah sampai ke dunia internasional sebenarnya. Ini mungkin kalau dari tahun ini kan yang pilkada serentak kan ada di 270 kalau salah ya. Mungkin kandidat atau calon yang latar belakangnya rada-rada unik agak beda Bang Ical nih kayaknya. Nggak ada, belum pernah sama sekali pengalaman di ini ya. Saya tidak pernah berpengalaman berpolitik, sama sekali tidak pernah, dan tidak pernah juga punya cita-cita untuk jadi bupati. Nah, pertanyaannya apa yang memotivasi sekarang kok? Iya. Kok pengen maju jadi bupati itu, Bang? Jadi sedikit cerita, setelah 23 tahun saya nggak pulang ke Anambas, ya, kemudian 23 tahun tidak pulang ke Anambas, kemudian saya pulang ke Jakarta, saya kerja, kemudian saya mulai balik ke Anambas. Lihat situasi Anambas sudah di kabupaten. Saya meninggalkan Anambas itu tahun 1982. Tamat SMP karena di sana itu dulu tidak ada SMA. Saya harus SMA ke Tanjung Pinang. Jadi 82 saya meninggalkan itu. Dulu kecamatan kan, hanya kecamatan. Ya setelah 23 tahun nggak pulang, saya pulang. Ketemu dengan, kebetulan saya juga pembina mahasiswa Anambas di Jakarta, ketemu dengan adik-adik mahasiswa yang dari lain-lain yang ternyata sekarang sudah banyak sekali mahasiswa di Anambas itu, orang Anambas jadi mahasiswa. Dulu hanya hitungan jari gitu kan. Cerita-cerita, tapi saya dulu sedikit cerita bahwa saya memang punya cita-cita kalau saya umur pensiun, saya akan balik ke kampung memang, karena di sana banyak teman kan, banyak teman kecil, teman ngopi gitu. Kalau di Jakarta kalau saya pulang kerja cuma sendiri aja di rumah. jadi ceritanya setelah pulang itu saya beberapa kali pulang, adik-adik mahasiswa, pemuda, beberapa tokoh masyarakat bilang, "Bang, baliklah Bang ke kampung." Gitu. Saya bilang, "Ya memang saya mau pulang, tapi umur saya kan sekarang 53, pensiun itu kalau level general manager itu kan 60. Sampai 60 ya. Jadi saya bilang 7 tahun lagi saya pulang, pasti saya pulang kalau panjang umur saya gitu. Mereka bilang jangan 7 tahun lagi Bang, sekarang aja katanya gitu. Ikut pilkada Bang. Wah saya bukan orang politik gitu. Abang lihatlah kondisi di kampung kita, dia bilang. Jadi teman-teman dari teman-teman mahasiswa yang ada di Jakarta itu yang mahasiswa yang Jakarta memberikan tekanan ke Bang Ical ya, mendorong untuk itu ya. Termasuk pemuda-pemuda yang ada di Anambas lah. Oke. Terus kenapa Bang Ical milihnya independen gitu? Karena gini, pertama karena mereka antusias meminta saya untuk balik untuk mencalonkan diri, karena banyak memang hal-hal yang harus disentuh lebih profesional lah di Anambas supaya dia lebih bagus gitu kan. Saya bilang saya bukan orang politik, nggak mungkin saya jadi bupati. Kemudian saya juga nggak pernah punya cita-cita jadi bupati. Jadi permintaannya hanya bilang baliklah kampung Bang, ada jalur lain. Jalur apa saya bilang? Jalur independen. Iya. Gitu.
independen itu kalau kayak kemarin misalkan yang di Batam ada Bro Rian ya. Itu kan, dan ada beberapa calon-calon independen yang ikut di pilkada tahun-tahun sebelumnya. Itu kan mereka kan effortnya luar biasa, Bang. Sangat luar biasa. Iya, luar biasa kan, Bang. Aku nggak tahu Bang Ical kalau memilih independen itu apakah tidak berpikir misalkan kenapa nggak ikut partai gitu kan, gampang kan misalkan. Iya kan, kata-kata gitu loh. Iya. Ya ada contohnya yang misalkan yang di Batam kan sebelumnya kan profesional atau birokrat akhirnya masuk partai terus sekarang maju. Kenapa Bang Ical nggak masuk partai? Jadi gini ceritanya, setelah permintaan dari adik-adik mahasiswa, beberapa tokoh masyarakat minta saya pulang untuk ikut pilkada. Kemudian saya bilang saya ini sudah puluhan tahun nggak pulang. Orang nggak akan ada kenal sama saya. Nah itu loh kan. Itu. Kan? Iya. Umur yang 40 tahun ke bawah itu nggak ada yang kenal lagi sama saya. Yang kenal tuh udah tua-tua semua, umur 50 tahun ke atas. 50 tahun ke atas sana pasti kenal, paling nggak kenal keluarga saya, orang tua saya kan. Iya, gitu. atau yang seangkatan SMP dulu ya waktu Terus masih mereka bilang, "Bang, di sini cuman untuk independen itu cuman butuh 3.153 dukungan." Iya. Nggak akan mungkin kalian bisa, saya bilang gitu. Karena saya nggak dikenal orang. Saya kalau datang sana itu awal-awal selalu 20 tahun nggak pulang itu nggak ada yang kenal. Saya jalan ke pasar itu kebetulan muka saya agak mirip dengan abang saya. Orang manggil saya ini abang saya tuh, nama abang saya Oscar. Os, saya cuma angkat tangan aja gitu. Nggak ada yang kenal. Jadi setelah diskusi mereka bilang, "Bang, kalau abang mau, abang punya niat membangun Anambas gitu, kami akan bekerja keras." Untuk membuktikan bahwa kami bisa meyakinkan masyarakat bahwa abang diinginkan untuk balik ke Anambas. Berapa syaratnya saya tanya? 3.100. Saya kan nggak ngerti politik nih kan. Orang minyak lah mana ngerti politik. Iya. Terus saya bilang, saya bluff aja mereka. Saya bilang kalau kalian bisa ngumpul 5.000, saya pulang. Wih, Bang Ical yang menantang teman-teman ini ya? Karena saya pikir nggak bakal tercapai. Iya. Saya nggak dikenal orang. Gimana? Iya. Dan ternyata kemarin ngumpulin Ternyata KTP sampai hampir 6.000. hampir 6.000 ya, 5.000-an sekian itu. Jadi itu teman-teman, maksudnya yang mengumpulkan itu dari tim mana sih? Maksudnya Jadi dari komunitas apa atau apa gitu? komunitas mahasiswa, jadi mereka- nelayan, ya, serikat buru-buru, ada buru-buru migas gitu ya. Di sana ada lapangan migas kan, buru-buru migas. Umumnya kaum milenial. Oke. Gitu. Umumnya kalau milenial dibantu oleh beberapa tokoh-tokoh lah gitu ya. Tapi yang semangat tuh kaum milenial. Yang semangat kaum milenial. Ya, Bang Ical itu luar biasa. Di Anambas tuh kemarin sempat ada kandidat juga yang persorangan ya Bang ya. Betul. Nah, padahal beliau latar belakangnya malah mantan anggota dewan loh. Betul. Tapi malah Bang Bang Ical ini yang lolos bisa ya. ngumpulin 500. Dia mantan anggota dewan, kemudian pernah jadi sekretaris partai gitu kan. Iya. Saya juga surprise, makanya saya bilang kaget saya kan. Iya. Bisa ngumpul sebanyak itu deh. Ceritanya nggak mungkin kan, orang udah puluhan tahun nggak dikenal orang. Tapi itulah hebatnya adik-adik ini, mereka pengen menunjukkan, mereka pengen saya balik berubah. Karena sebelumnya saya pernah bawa teman-teman saya, beberapa profesor, doktor ke Anambas gitu. Saya bilang, ayo kita Anambas. Saya bawa 100 orang, termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang Anambas yang sukses lah. Bawa ke sana, kita jalan-jalan sambil wisata, sambil pengen berkarya juga. Apa yang kita bisa buat di Anambas itu. Waktu itu saya belum punya cita-cita jadi, belum keinginan punya jadi bupati gitu. Beberapa profesor, 3-4 profesor lah saya bawa, ada beberapa doktor gitu. Itulah kemudian kita diskusi dengan pemerintah apa yang kami bisa bantu. Kami orang rantau, Anambas rantau, kami apa yang bisa kami bantu lah, pemikiran atau apa gitu. Itulah mulai saya berinteraksi dengan mahasiswa, dengan pemuda, dengan tokoh-tokoh gitu. Nah mereka melihat itu, itulah mulainya mereka bilang, abang harus pulang, bantu kami untuk bangun Anambas, pemuda-pemudanya ini. Gitu. Iya. Itu ceritanya. Iya, ini benar. Makanya tadi teman-teman Tribuners ada waktu kita off air saya nanya ke Bang Ical. Bang Ical ini serius nih. Iya. Maju nih kan, jangan iseng-iseng ini Iya. kan. Kenapa aku bilang itu nih? Pertama gini, ya Bang Ical itu latar belakangnya seperti apa?
Tapi ternyata beliau bisa membuktikan pengumpulan KTP kemarin. Karena kalau ngomong KTP kan biasanya real ya. Lebih real kan, ya kan lebih real gitu kan. Ini kan kalau bisa mengumpulkan sebanyak itu pasti akan jadi ancaman benar buat incumbent kalau misalnya maju. Gitu. Terus pasangannya nih yang sangat unik ini, Bang Johari ini notaris nih Bang. Ini ceritanya gimana Bang? Maksudnya nggak ada background politik semuanya, tapi mau berpolitik nih. Nah itu tadi saya mau nanyain itu sebenarnya Pak. Ini kok Bang Ical ini pede gitu. Iya, yang pede, tapi kan bisa dibuktiin. Tapi kita boleh gali lagi. Maksudnya apa gitu? Ceritanya gimana nih?